Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim thumma amma ba'd. Kaifa halukum? Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemarin kita sudah mempelajari dua hadis tentang kejadian terbelahnya atau dibelahnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis yang pertama menjelaskan secara global, tidak secara terperinci, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dadanya dibelah, kemudian diambil jantungnya dan kemudian dicuci di sebuah bejana, sebuah wadah, yang dimana wadah tersebut berisikan air zam-zam dan wadah tersebut terbuat dari emas. Kemudian Rasulullah hatinya dicuci dan dibersihkan di situ. Dan hadis yang kedua lebih terperinci dan lebih detail lagi. Di situ dijelaskan ada dua orang yang terbang, dua orang ya, bukan burung, dua orang yang terbang, tapi dua orang yang terbang yang berpakaian serba putih itu menyerupai seperti burung. Dan di sini disebutkan burung yang diserupai seperti Nasron. Nasron ini masih satu keluarga dengan elang. Terbang kemudian mendorong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke tanah, dan salah seorang dari mereka membelah dada Rasulullah dan mengambil jantung Rasulullah. Kemudian jantung Rasulullah dibelah lagi, kemudian diambilkan sebuah titik hitam yang itu dibuang kemudian dicuci kembali. Bekas belahannya dicuci dengan air es, kemudian jantungnya dicuci dengan air yang dingin, di mana itu dilengkap. Dua hadis ini saling melengkapi, yaitu dicucinya dengan air zam-zam. Fawaid dari kisah tersebut, kenapa sih di dalam buku ini banyak fawaid yang dijelaskan, yang diterangkan, sedangkan kisahnya sedikit. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya disinilah mu'alif ingin memaparkan satu demi satu bahwasanya di dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita contoh dan kita tiru dan kita aplikasikan di setiap kehidupan kita. Bukankah Rasulullah dikatakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik? Maka tatkala kita mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang suri tauladan yang baik, sudah sepatutnya dan seyogyanya kita mengikutinya apapun yang telah beliau perintahkan. Baik, faedah yang pertama adalah fi hadhihi al-hadithati allati jarat li rasul ayyanan wa syahidaha ba'dul afrad. Kisah pembedahan dan kisah hal-hal yang lain yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalaninya, ada yang dimana Rasulullah sendiri yang mengalami, seperti pertemuan pertamanya dengan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira, dan seperti pembelahan dada Rasulullah yang dimana disaksikan oleh anak-anak kecil yang lainnya. Ini adalah isyaratan ilal i'dad wa tahyi'ah lirrasul bi amrin ya'rifuhun nas. Ini adalah untuk mempersiapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima risalah yang akan beliau emban. Dan di sini poin pentingnya yang faqrah yang terakhir, wa inna makana dzalika i'dhaman, pengagungan terhadap Rasulullah, wa ta'ahuban itu adalah mempersiapkan lima sayalqa alaihi, terhadap apa-apa yang Rasulullah akan temui di kemudian hari. La li izalati amrin mustaqdir, bukan untuk menghilangkan suatu perkara atau menghilangkan satu zat yang buruk dan jelek. Li kamali khalqihi, karena kesempurnaan bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fisik dan perangainya pun baik. Ini poin penting yang mesti kita catat dan ingat. Bahwasanya pembersihan hati Rasulullah bukan membersihkan bahwasanya sebelumnya kotor, bukan.
tetapi ini adalah ta'ahuban wa i'zaman, mempersiapkan dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima sebuah perkara yang besar. Faham? Faham insyaallah taala. Dan di sini kita juga bisa mengkorelasikan dengan kehidupan kita, bahwasanya tatkala kita mau belajar, kita mempersiapkan nih, mau mempersiapkan channel YouTube-nya Ustadz nih untuk menerangkan materi ya. Maka hal pertama yang harus senantiasa kita lakukan di setiap harinya adalah senantiasa mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan bernilai pahala. Kemudian yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk memahami pelajaran. Kemudian yang tiga, kita sungguh-sungguh, dan keempat, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa ketika membaca sekali, melihat sekali, kita berulang dan berulang. Bagaimana kita akan paham kalau niat kita tidak ikhlas? Bagaimana kita akan dimudahkan oleh Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh? Bagaimana kita akan ditolong Allah kalau itikalnya kita atau bersandarnya kita bukan pada Allah, tetapi pada kemampuan diri kita sendiri? Dan itu sering kita mendapati diri kita hal demikian. Baik, faedah yang kedua adalah isyaratan ila ismatir rasul mundu sigharihi, menunjukkan bahwasanya Rasulullah dijaga dari kecilnya. Faqad uzila minhu hadzu syaitan wa huwa la yazalu tiflan mimma ya'nihi annahu sayansha nash'atan la nasiba li syaitan fiha. Dari kecil sudah diambil sesuatu bagian dari syaitan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah akan tumbuh dengan baik dan sempurna. Jelas, makanya Aisyah ketika ditanya, kaifa khuluqu Rasulillah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kaifa akhlaqu Rasulillah? Beliau menjawab, khuluquhu al-Qur'an. Poin yang ketiga, darsun fi hududil aql, fa ila ayyi hududin na'mal uquluna fin nusus al-warida wa kaifa nata'amal ma'a hadhihi nusus. Ini adalah pembahasan batasan akal pikiran kita. Bagi kita nggak mungkin ini pada zaman itu ada sebuah teknologi kemajuan permedisan yang bisa mengembalikan dada seseorang dijahit lagi dan bisa hidup lagi dengan seketika dan sembuh seketika. Nah, makanya teman-teman semua, akal kita itu harus mengikuti dalil, bukan dalil yang mengikuti akal kita. Itu 3 faidah dari pelajaran dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pelajaran yang selanjutnya adalah wafatu ummihi Aminah, meninggalnya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak lain dan tak bukan itu adalah Aminah. Bayangkan teman-teman, sekecil itu ditinggalkan ayah dan ibunya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana yatimnya Rasulullah, manusia terbaik, yang dimana manusia yang paling mulia pun dia yatim piatu. Maka jangan pernah menghardik takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Misalkan kayak Ustadz nih, ayah Ustadz meninggal ketika masih kecil, ketika Ustadz berumur 6 tahun setengah. Ketika itu Ustadz nggak mengerti apa-apa. Ketika melihat seorang ayah terbujur kaku, tak bernapas dan tak bergerak, yang dimana sosok itu adalah seseorang yang senantiasa menaungi, sosok yang senantiasa memberi, sosok senantiasa yang mengajari, dan terasa sedih ketika kehilangan mertua. Baru terasa bagaimana sedihnya kehilangan sosok seorang ayah. Bagaimana sedihnya kehilangan seorang sosok yang menaungi, melindungi, memberi, dan mengayomi. Maka teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, selagi bapak dan ibu kita masih ada, atau hanya ibu saja, atau hanya bapak saja, maka jaga mereka dengan baik, dengan mentaati perintahnya,
dengan tidak membentaknya. Ingat ya, membentak itu adalah di antara sifat uququl walidain, durhaka kepada orang tua. La taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan uff, moh, nggak mau. Apalagi dengan suara yang kencang, nggak boleh teman-teman. Baik, mari kita simak kisah wafatnya ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kharajat Aminatu wa ma'aha ibnuha Muhammad. Aminah keluar dan keluarnya Aminah bersama anaknya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadanatuhu, dan yang mengasuhnya Ummu Aiman ilal Madinah. Ummu Aiman ke Madinah. Wa kana umruhu 6 sanawat, dan ketika itu umur Rasulullah 6 tahun. Qasidatan ziyaratu qabri zawjiha Abdillah fil Madinah, dengan tujuan mau berziarah siapa? Makamnya ayahanda Rasulullah Abdullah di Madinah. Wa baqiyat fil Madinah ayyaman, dan tinggal di Madinah beberapa hari. Kana laha ba'du dzikrayat fi nafsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tariqil auda ila Makkah maridat Aminah washtadda 'alaiha al-maradu bil abwa famatat wa dufinat fiha. Dan di perjalanan tersebut ada dzikrayat yang mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa apa? Ketika Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan perjalanan pulang dari Madinah, Aminah mengalami sakit. Bil abwa itu adalah qaryatun la tazalu ma'rufah taqwa syarqu baldil mustawrah. Jadi sakit demam di daerah Abwa. Famatat, dan meninggal di daerah Abwa tersebut. Wadufinat fiha, dan dikuburkan di dalamnya. Rasulullah 6 tahun. Teman-teman, 6 tahun. Waqad zaraha ar-rasulu fi sulhil Hudaybiyah kama fil hadits sahih. Rasulullah menziarahinya pada saat sulhul Hudaybiyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Anna Rasul zara qabra ummihi, maksudnya Rasul menziarahi kuburan ibunya. Fajalasa indahu wa baka wa abka man ma'ahu, kemudian duduk di sampingnya dan menangis Rasul, dan menangis orang yang berada sekitarnya. Anna Rasul zara qabra ummi wa qala ista'adzantu rabbi fi an azura qabri ummi fa adina li wasta'adzantuhu fil istighfar laha falam yu'dzan li. Kata Rasulullah, aku meminta izin pada Allah agar mengizinkan aku untuk menziarahi, mengunjungi makam ibuku, maka Allah mengizinkan. Tetapi aku meminta izin pada Allah agar memintakan ampunan untuk ibuku, dan aku tidak diizinkan. Di sini dalil hadis ini menunjukkan bahwasannya halaman 68 ya teman-teman, bahwasanya ziarah kubur itu boleh untuk mengingat kematian, tentunya untuk mendoakan mayit. Dan di sini juga dalil bahwasanya tidak boleh meminta ampunan bagi orang-orang kafir. Fi tariqis safar wa fi hadzal bu'd baina Makkah wal Madinah laysa fi Makkah. Dan di perjalanan, dan di antara perjalanan yang jauh ini, yang antara Makkah dan Madinah di Abwa, liyakuna baina a'mamihi wala fil Madinah liyakuna baina akhwalihi hunaka tamutu Aminah. Di pertengahan perjalanan Aminah pulang nih. Aminah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di Makkah, bukan di Madinah. Jauh dari paman-pamannya Rasulullah. Jauh dari bibi-bibinya, paman-paman dari ibunya dan paman-paman dari ibunya. Liyusabur Rasul binaw'in khas minal yutmi, naw'un akhar ghairul yatmi al-awwal alladhi huwa faqdul ab qabla al-wiladah. Dan di sinilah Rasulullah menjadi yatim piatu. Hadzal yatmu fi hadhihi al-marra yahmilu waq'an shadidan ala hadhihi al-tifl. Tentu
kejadian wafatnya ibundanya membuat hati beliau gundah gulana, sedih. Wa fi sadisati min umrih, dan beliau umurnya 6 tahun. Hinama yara masra'a ummihi wa laysa ma'ahu ahadun yasiluhu aw 'ala al-aqal ya'khudhuhu ba'idan an hadzal mashhad min ammat aw khalat aw akhwat, fa kana al-musabu 'amiqan yabqa atharah fi qalbihi. Lihat, Rasulullah jauh dari paman-pamannya, baik dari paman dari ayahandanya ataupun paman dari ibundanya. Bagaimana seorang anak ditinggal mati ibundanya di umur 6 tahun? Tentu memiliki sebuah athar yang dalam, kesedihan yang sangat. Liyusbiha sallallahu alaihi wasallam yaqulu linnas ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa qala bi asba'ihi as-sibaba wal wusta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya dan orang yang mengkafil anak yatim itu seperti dua tangan ini, jari telunjuk dan jari tengah, dekatnya ketika di surga. Wa yaquluha laysa minal wahyi faqat wa innama yaquluha minal wahyi wa qad wa'a ma'naha bitajribah. Dan Rasulullah mengucapkan hal demikian, saya di surga bersama orang yang menanggung anak yatim seperti dua jemari, bukan hanya dari wahyu dari Allah, tetapi memang Rasulullah sudah menjalani bagaimana rasanya anak yatim. Wa ya'ti ar-rajul ila Rasulillah yashku ilaihi qaswata qalbi fa yaqulu lahu Rasul imsah ra'sal yatim. Makanya ada ketika seseorang laki mengadukan kepada Rasulullah apa kerasnya hatinya dia, maka Rasulullah mengatakan, maka usaplah kepala anak yatim. Tentu bukan maknanya mengusap saja, bukan, intinya mengayomi, memberikan dan sebagainya. Maqimatu mashi ra'sil yatim innalaha atharan kabiran ala hadzal yatim hina ma yajidu zumala'uhu min al-atfal laha aba yahtadadunahum wa huwa la yajidu man yurahibu bihi wa la yajidu man ya'tani bihi. Walaupun hanya sekedar musang, itu memiliki efek dan athar yang sangat besar bagi seorang anak yatim. Ketika anak yang lain ada yang melindunginya, ada yang menyayanginya, ada yang memperhatikannya, sedangkan dia tidak ada. Maka maknanya adalah kita memberikan perhatian khusus pada anak-anak yatim. Fayatil hadithun nabawi yusibil yatim alladhi yahtaju ila riayatil mujtama' wa ihtimam. Makanya banyak hadis Nabi yang mengatakan agar perhatian pada anak-anak yatim, baik masyarakat ataupun perorangan. Wasiyatuhu laysat wahyan fahasbu kama qultu wa inna wahyun talaqahu min rabbih wa adraka ma'nahu aidan min tajrubah asyaha rasul. Dan Rasulullah mengatakan tersebut bukan hanya itu wahyu dari Allah, tapi Rasul sendiri pun mengalaminya. Hadza yadhkuru kullu muslim bi yatamal muslimin fi masharikil ard wa magharibiha alladhina faqad abahum minhum tiflur radi' was-saghirul ladzi la yajidu kasa wala ma'wa. Dan ini disebutkan untuk seluruh yatim-yatim umat muslimin di timur ataupun di belahan barat bumi, yang dimana mereka kehilangan bapak-bapak mereka, dimana ada anak yatim sedang masa usia balita, masa usia anak kecil, yang mereka tidak memiliki baju, mereka tidak memiliki tempat tinggal, dan mereka tidak memiliki makanan dan minuman. Waqad aqbala a'da al-Islam alaihim, sedangkan musuh-musuh Islam menerima mereka, menabung mereka pada panti asuhan dari Kristiani dan sebagainya. Liyatawallau kafalatahum wa man thamma tahwilahum an dinihim, untuk menanggung mereka dan merubah agama mereka. Wa min wasiyati Rasul tilka natadzakkar haula bahthan an tilka darajah ar-rafi'ah allati wa'adaha Rasul likafil al-yatim. Dan untuk demikian Rasulullah sudah mewasiatkan hal yang besar untuk anak yatim,
Itu bagaikan dua jemari ini dekatnya dengan Rasulullah di surga nanti. Makanya Allah kita mencari, kalau ada kelebihan rezeki tentunya, mencari anak-anak yatim untuk kita berikan sekedar perhatian, sekedar permen kalau ada. Kalau banyak berlebih ya kita berikan yang bisa mencukupi mereka untuk mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu masuk dalam surga dan bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa talaban li riqqatil qalbi min qaswah nashku min hasabahan wa masaan. Dan pun demikian ketika kita bermuamalah banyak dengan anak yatim akan menghancurkan dada yang keras, akan melembutkan dada-dada yang senantiasa keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wada li wajib himayati abna'il muslimin minal munassirina wa ada al-ummah al-islamiyah. Dan pun untuk sebagai kewajiban kita melindungi anak yatim dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh umat ini. Itulah tentang wafatnya ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman jaga ibu-ibu kita, jangan sakiti mereka, jangan bentak mereka, karena surga Allah Subhanahu Wa Taala berada pada berbuat baik kepada mereka. Selagi pintu surga kita masih ada, manfaatkan teman-teman semua. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.